Jadi kalau ini tidak dilakukan, maka nanti auditor yang digantikan itu bisa mengirimkan kepada Komite Kode Etik bahwa auditor pengganti melanggar kode etik akuntan publik. Ya, jadi akuntan publik harus melakukan komunikasi pendahuluan terhadap auditor terdahulu. Wajib bertanya, ada apa? Apakah Anda berkeberatan saya menggantikan Anda sebagai auditor pengganti? Itu yang pertama. Nah, yang kedua biasanya dari situlah nanti kita akan mengalami tahap-tahap kita akan bertanya kepada auditor-auditor terhadap auditor pendahulu apa-apa saja yang mereka pandang hal-hal penting selama pemeriksaan mereka melakukan, ya. Nah, tahapan itu yang pertama. Nanti kita lihat detailnya. Jadi yang pertama pasti itu adalah setelah penelitian komunikasi dengan auditor pendahulu. Lalu yang kedua, kita melakukan prosedur analitis. Ya. Apa itu prosedur analitis? Saya pikir dulu sepertinya ada yang bisa memberitahu kepada saya nggak? Dulu waktu Anda belajar secara teoritis pada waktu AKSK, apa yang Anda pelajari mengenai prosedur analitis? Ada yang tahu? Boleh bantu saya? Ya, silakan. Ya, sebenarnya tadi siapa namanya, Sulvan ya? Tapi prosedur analitis ini sebenarnya, Sulvan, tidak hanya dilakukan di awal, dia juga bisa dilakukan nanti di tengah-tengah, ya. Pada waktu kita melakukan penetapan audit prosedur yang akan kita lakukan, kita melakukan prosedur analitis. Pada waktu kita mengumpulkan bukti audit, kita melakukan juga prosedur analitis. Jadi prosedur analitis itu sebenarnya dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai perusahaan, ya. Nanti kita lihat ada beberapa, saya ada masukkan di dalam saya punya presentasi, ada beberapa model prosedur analitis yang digunakan pada waktu kita melakukan audit. Jadi tidak hanya satu bentuk analisa rasio, tapi dia juga bisa dalam bentuk-bentuk lain. Nanti kita bisa lihat ya, bentuknya seperti apa. Nah, yang perlu juga diperhatikan pada waktu melakukan pemahaman mengenai entitas adalah pertimbangan mengenai pengendalian internal. Nah, pertimbangan akan pengendalian internal ini kalau di Arens mengatakan bahwa kita harus uji terhadap pengendalian internalnya. Ya, bagaimana menguji pengendalian internal? Ya, nah, secara teori mengatakan, wah kita harus masuk, harus lihat apakah dia baik, apakah ada pemisahan fungsi. Tapi secara praktek yang paling mudah adalah kita menguji flowchart-nya. Kita menguji SOP-nya. Kita akan melihat dari SOP yang ada di dalam perusahaan, apa yang sebenarnya terjadi pada waktu mereka melakukan pekerjaannya. Pada waktu mereka melakukan sistemnya, bagaimana berlakunya, bagaimana SOP terhadap setiap prosedur yang ada, misalnya prosedur penjualan, prosedur pembelian, prosedur penggajian, kita akan lihat dari SOP. Bagaimana sebenarnya, itu yang kita menguji pengendalian. Nah, kalau menurut ISA atau International Standard Auditing, yang kalau yang sehari-hari kita temui nanti, itu biasanya kita dikatakan dengan melakukan penilaian risiko. Ya, kita melihat risiko yang bisa diterima. Ya, risiko audit yang bisa diterima. Nanti saya jelaskan lebih ininya. Dalam praktek sehari-hari kita mengatakan adalah kita menguji risiko. Nah, teori yang mengatakan kalau secara Arens dia mengatakan uji pengendalian internal. Nanti kita lihat apa sih yang namanya pengendalian internal itu. Ya, kalau kita lihat teorinya ribet, tapi nanti kalau kita mulai paham nanti itu bukan sesuatu yang terlalu sulit sebenarnya. Nah, nanti baru kita lihat yang terakhir apa? Kebutuhan akan supervisi. Jadi nanti itu timnya itu harus mengerti apa yang harus dilakukan pada waktu audit dilakukan. Nah, kalau lihat kita satu persatu coba kita bahas ya. Apa sih yang pada saat komunikasi dengan auditor pendahulu ini? Nah, di sini dikatakan auditor pengganti adalah auditor yang sedang mempertimbangkan untuk menerima perikatan
namun belum melakukan komunikasi auditor pendahului, auditor pengganti harus meminta keterangan yang spesifik dan masuk akal mengenai masalah yang menurut keyakinan auditor pengganti akan membantu dalam memutuskan penerimaan atau penolakan perikatan. Nah, Anda bayangkan kalau kita ini tidak kulonewun dulu, kita tidak bertanya dulu bahwa kita apakah dia keberatan mengganti, tentu kita tidak akan mendapatkan keterangan-keterangan dari auditor pendahulu mengenai masalah-masalah apa yang timbul sebenarnya kalau kita menerima perikatan. Mungkin dia mengatakan, mungkin ya nanti biasanya prakteknya mereka mengatakan yang paling mudah itu biasanya mereka akan bilang konfirmasinya sulit, gitu ya, sulit melakukan konfirmasi. Jadi mungkin Anda akan harus melakukan banyak audit prosedur alternatif. Mungkin nanti juga ada masukan dari auditor yang digantikan, mungkin pemeriksaan fisiknya sulit, ya. Nah, jadi mereka akan memberikan apa yang hal-hal yang mereka temukan pada waktu mereka melakukan audit lebih dahulu sebelumnya, tahun sebelumnya. Nah, itu merupakan masukan juga yang penting bagi kita pada waktu kita mempersiapkan audit, ya. Mengapa saya katakan tadi komunikasi dengan auditor pendahulu menjadi sangat penting, ya. Nah, berikutnya pada waktu dengan melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Ya, ini bisa secara lisan, bisa dengan tertulis, dan juga biasanya dilakukan dengan persetujuan klien. Kenapa begini? Karena tadi kita belajar dulu ada kode etik kan gitu ya. Ada kode etik kerahasiaan bahwa auditor itu juga tidak bisa memberikan data-data klien tanpa persetujuan klien kecuali atas tuntutan pengadilan atau atas perintah pengadilan. Sehingga kalau mengenai data-data, kalau kita minta data-data klien pada auditor-auditor terdahulu, maka kita harus minta persetujuan klien untuk mendapatkan datanya. Kalau enggak, kita tidak bisa mendapatkan data ya, karena terbentur dengan kode etik. Oke? Nah, hal-hal yang bisa diminta biasanya pada umumnya, ya, kita minta pertama itu adalah informasi yang berkaitan dengan integritas manajemen biasanya kita minta. Ya, kita bertanya bagaimana dengan perilaku manajemen, bagaimana keadaan manajemen, apakah data itu sulit untuk diminta, apakah ada kesulitan pada waktu melakukan audit, gitu ya. Segala informasi yang berkaitan dengan integritas manajemen juga kita dapat pernyataan-pernyataan dari manajemen. Nanti kita minta, biasanya kan kita banyak minta nanti data, kita minta konfirmasi, kita minta pemeriksaan fisik. Tentu ini akan banyak kita dapatkan informasi ini dari auditor terdahulu. Ya, lalu ada apa dengan koreksi misalnya ya, prosedur audit apa yang ditolak pada saat mereka auditor terdahulu melakukan pemeriksaan. Koreksi-koreksi apa? Bagaimana prinsip-prinsip akuntansi yang dijalankan? Bagaimana metode-metode akuntansi yang diterapkan? Ya. Lalu kita juga minta keterangan mengenai komunikasi dengan komite auditnya bagaimana. Lalu pelanggaran hukum apa yang ada yang pada waktu ditemukan. Dan masalah-masalah apa mengenai pengendalian internal. Ya. Lalu yang terakhir tentu kita akan menanyakan kalau penggantian auditor bukan disebabkan oleh waktu, ya. Jadi di Indonesia juga ada setelah 5 tahun itu auditor tidak bisa 5 tahun, lebih dari 5 tahun, setelah 5 tahun harus berganti. Harus ganti auditor ya, nggak bisa selamanya. Jadi auditor itu tidak bisa di beberapa negara tapi ya. Tapi di Indonesia juga seperti itu, 5 tahun diminta untuk mengganti auditor. Kenapa? Karena dianggap kalau lebih dari 5 tahun nanti independensinya terganggu. Ya, jadi sudah terlalu dekat hubungannya sehingga biasanya diganti. Gitu ya. Jadi permintaan keterangan auditor terdahulu ini sebenarnya yang paling penting sebenarnya. Dibanding kita secara teori, kalau secara teori kan dikatakan wah, kita harus pahami bagaimana industrinya, bagaimana kita harus mencari keterangan mengenai proses bisnisnya. Maka yang paling mudah adalah melalui auditor predesesornya, yaitu komunikasi dengan auditor terdahulu. Dari sini kita akan mudah mendapatkan kertas kerja pemeriksaannya mengenai
jenis industrinya seperti apa, masalah-masalah apa ya, seperti ini. Bagaimana penerapan akuntansi di industri ini, kita tahu, kita lebih mudah mendapatkannya. Sehingga hampir di Indonesia hampir semua lebih mudah untuk melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu dibandingkan dia mencari pemahaman bisnis dengan caranya sendiri. Dengan mempelajari bisnis industrinya sendiri, dengan mencari informasi sendiri ya mengenai industri dari klien. Nah, yang paling mudah adalah meminta keterangan dari auditor terdahulu. Nah, sekarang yang berikutnya, yang coba kita lihat lagi setelah kita melihat tadi bahwa pemahaman bisnis klien itu dilakukan dengan prosedur analitik berikutnya. Prosedur analitik itu sebenarnya secara mudah atau secara gampang. Kita mengatakan bahwa prosedur analitis itu sebenarnya evaluasi informasi. Jadi melihat analisa tren ya. Ya, kita mencari hubungan yang logis antar data keuangan maupun non data keuangan. Kita membandingkan antar tahun ya. Terus kita melihat bagaimana perkembangan perusahaan dengan data-data yang ada, baik keuangan maupun non keuangan. Nanti saya ada kasih lihat contohnya yang paling mudah dari Arns nanti ya. Kita lihat 3 tahun terakhir bagaimana perkembangan marginnya. Dari situ kita bisa melihat. Ya, nanti dari situ juga kita bisa menetapkan kira-kira audit prosedur apa yang akan kita lebih tekankan terhadap klien ini. Ya, berikutnya ini yang saya coba beritakan kepada kalian. Ada 3 hal sebenarnya prosedur analitik ini digunakan. Pertama, dia digunakan pada waktu perencanaan audit. Ya, nah pada waktu kita baru mau masuk nih, mau merencanakan audit, maka prosedur analitik kita gunakan. Untuk apa? Kita mau melihat tren analisisnya. Ini bagaimana industri ini berkembang, berapa persen dia sebenarnya marginnya bagaimana, dibanding dengan industri sejenis, apakah dia bagus atau tidak. Nah, prosedur analitis yang seperti itu digunakan pada waktu perencanaan audit. Tapi dia juga digunakan pada waktu kita melakukan uji substantif test. Ya, waktu Anda belajar waktu itu mengenai substantif test, prosedur analitis juga digunakan. Prosedur analitis juga digunakan untuk mereview secara keseluruhan nantinya. Sehingga kalau kita bilang prosedur analitis itu dalam audit itu digunakan dalam berbagai tahap. Ya, jadi prosedur analitis itu sebenarnya tujuan utamanya itu untuk membaca informasi mengenai keadaan perusahaan. Ya, nanti di sini ada di berikutnya. Ya, kalau pengertian prosedur analitik itu meliputi perbandingan jumlah-jumlah yang tercatat atau rasio yang dihitung dari jumlah-jumlah yang tercatat dibandingkan dengan harapan yang dikembangkan oleh auditor. Ya, auditor mengembangkan harapan dengan identifikasi dengan menggunakan hubungan yang masuk akal yang secara pantas diharapkan terjadi berdasarkan pemahaman auditor mengenai klien dan industrinya. Jadi prosedur analitis itu sebenarnya memberikan gambaran secara umum mengenai keadaan perusahaan. Jadi sering digunakan pada saat perencanaan, digunakan pada saat melakukan tes substantif pun dia digunakan untuk membaca transaksi-transaksi yang terjadi. Jadi misalnya ya, untuk substantif tes, tentu kita pada waktu melihat penjualan, kita akan melihat penjualan tahun ini dibanding tahun lalu meningkat atau menurun. Sehingga pada waktu kita melakukan substantif tes, kita akan mengatakan berapa persen transaksi penjualan ini kita pelajari. Apakah kalau terjadi penurunan, mungkin kita harus melakukan identifikasi mengapa terjadi penurunan. Transaksi-transaksinya seperti apa? Kalau dia penaikannya hampir terlalu tinggi, kita juga harus menguji transaksinya. Mungkin konfirmasi yang dilakukan nanti dalam auditnya harus lebih banyak, atau seperti apa. Begitu ya. Jadi prosedur analitis ini bukan hanya digunakan pada waktu perencanaan, tapi dalam berbagai hal di dalam audit dia digunakan. Mengapa? Karena prosedur analitis adalah paling gampang untuk membaca informasi mengenai keadaan perusahaan. Ya. Nah, ini ada beberapa cara yang saya beritahukan di sini adalah sumber informasi yang digunakan. Harapan itu maksudnya target ya. Kita punya target, biasanya kita bilang yang pertama informasi keuangan periode sebelumnya dapat diperbandingkan untuk melihat perubahan kalau kita benarnya antar tahun. Ya. Lalu kita juga bisa melakukan prosedur analitik
antara anggaran dan realisasinya. Ya, lalu kita bisa juga untuk membaca rasionya. Ya, kalau kita lihat, saya lebih senang memberitahukan ini. Ya, ini 5 jenis prosedur analitis yang biasanya kita gunakan. Ya, dia bisa membandingkan klien dengan data industri sejenis. Kita lihat ini kalau dibanding industri sejenis, klien kita ini termasuk industri yang bagus atau yang tidak bagus atau yang rata-rata saja dibanding industri yang sejenis. Lalu juga kita bisa bandingkan datanya sama-sama perusahaan itu, tapi kita lihat dalam beberapa tahun. Ya. Lalu kita bisa juga membandingkan data klien dengan targetnya klien. Ya. Lalu kita bisa membandingkan data klien dengan ekspektasi kita. Ya. Lalu kita juga bisa membandingkan data klien dengan ekspektasi data non keuangan. Ya. Nah, jadi berbagai macam ini kita gunakan prosedur analitis ini untuk melihat informasi atau gambaran mengenai keuangan. Kalau misalnya contohnya yang mudah ya, yang membandingkan data klien dengan data yang sama pada tahun sebelumnya. Kita lihat penjualan tahun ini meningkat atau menurun. Ya. Nah, jika kita lihat misalnya ya, penjualannya meningkat tapi marginnya menurun, maka kita harus melihat ini apakah terjadi karena adanya HPS yang naik, COGS yang naik, atau ada apa, atau persediaannya yang menjadi lebih banyak karena tidak terjual, itu seperti apa. Nah, dari situ kita bisa melakukan analisa, maka kita mengatakan misalnya, oh ada kenaikan dalam biaya penjualan. Mungkin kita akan melakukan analisa audit itu lebih banyak pada biaya penjualan. Karena mengapa ada peningkatan biaya penjualan yang lebih tinggi dibanding penjualan? Ada apa di situ? Nah, itu kira-kira gambaran penggunaan prosedur analitis. Dan saya pikir Anda juga sudah pelajari itu pada waktu kemarin. Hanya yang kemarin yang lebih banyak yang saya terangkan tadi, kita banyak bahasnya yang data yang sama, kan gitu ya. Kita belum, mungkin Anda belum melakukan misalnya dengan data hasil ekspektasi auditor. Ya, ada yang bertanya atau ada suara ya? Oh, tidak ada. Ya, misalnya membandingkan data klien dengan hasil ekspektasi auditor. Jadi auditor kadang-kadang menggunakan data kliennya dengan ekspektasi auditor. Kalau menurut auditor misalnya harusnya dengan perputaran persediaan yang tinggi, harusnya penjualannya tinggi gitu ya. Ternyata tidak. Nah, itu nanti harus auditnya juga mengarah ke sana. Jadi prosedur analitis itu sebenarnya banyak digunakan untuk data awal, ya, untuk menggambarkan keadaan perusahaan, ya, itu yang namanya prosedur analitis. Nah, kenapa saya ceritakan ini? Karena memang pada waktu awal nanti ada 3 hal yang pada awal pemahaman bisnis klien pertama yang diperhatikan adalah, pertama adalah gambaran umum mengenai perusahaan. Nah, gambaran umum mengenai perusahaan ini saya menggambarkannya lebih mudah adalah meminta keterangan dari dari auditor terdahulu. Itu yang paling mudah dibandingkan kita mencari data sendiri. Yang kedua adalah dengan prosedur analitis. Yang ketiga adalah nanti menguji pengendalian internal. Ya, di sini juga ada. Nah, ini saya ambil yang pada waktu dulu Anda mempelajarinya, ini mengenai prosedur analitis. Ya, kalau kita lihat di sini cash ratio-nya dari tahun 2010, 2011 ya, kalau kita lihat Healthburg itu cash ratio-nya tetap ya, tapi quick ratio-nya naik, current ratio-nya turun ya. Nah, kalau kita lihat dari industri sejenis, dia selalu untuk short term-nya lebih jelek ya. Kalau kita lihat current ratio-nya, quick ratio-nya itu lebih daripada industri sejenis, dia lebih jelek. Nah, seperti ini kita harus lihat bahwa ada apa dengan current ratio-nya gitu. Dan dulu kita belajar current ratio itu membandingkan tentang aset lancarnya kan gitu ya. Nah, kalau aset lancar tentu kita lihat ada apa dengan kas banknya, ada apa dengan inventorinya sehingga dia mengapa lebih kecil dari industri sejenis. Nah, kalau kita lihat di sini account receivable turnover-nya pun lebih rendah dari industri sejenis. Jadi ini kalau kita lihat dari Healthburg secara
overall kita melihat bahwa industri ini lebih lambat pertumbuhannya dibanding industri sejenis. Ya, kita lihat profit marginnya juga di bawah, gross profitnya di bawah dari industri sejenis. Ya, tentu untuk yang seperti ini kita membutuhkan audit yang lebih care gitu ya, yang tentu yang lebih teliti karena dia berada di bawah rata-rata industri yang ada. Kalau kita lihat di sini, profit marginnya di bawah, return on assetnya masih lumayan, return common equity-nya di bawah. Ya, tapi akun receivable-nya juga putarannya rendah. Ya, walaupun kemampuan mengumpulkan akun receivable-nya lebih baik gitu ya. Ya, inventory turnover-nya juga ya kalau kita lihat kemampuan day to sell inventory-nya lama dia. Anda lihat 108 hari. Industrinya rata-rata 70 hari. Nah, ini kita bisa bilang bahwa industri si Hillsborough yang kita periksa ini persediaannya bermasalah, nih, lama sekali penjualannya. Sehingga tingkat sudah penjualannya lama, AR turnover-nya juga kita lihat 7,59 lama, kemampuan mengkolek akun receivable-nya juga lama ya. Nah, ini yang berbahaya kenapa? Karena AR-nya menjadi tinggi dia. Kenapa? Lambat cairnya. Ya, lambat cairnya dia. Yang lain 30 hari sudah cair, dia 48 hari baru bisa kolek akun receivable-nya. Nah, yang kemampuan membaca seperti inilah yang harus digunakan auditor pada waktu awal dia mengaudit. Itu gunanya kira-kira prosedur analitis. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Iya Pak, ya. Pak? Ya, silakan. Boleh Siapa balik ke ya? David Pak, David. Iya, David. Gimana David? Boleh balik ke slide sebelumnya nggak Pak? Oke. Yang ini? Yang ini Pak. Ini ya. Ya Pak, saya mau nanya, itu maksudnya apa ya Pak, membandingkan data klien dengan ekspektasi hasil menggunakan data non-keuangan? Itu bukannya nanti kayak ngira-ngira gitu ya Pak? Kenapa? Kayak apa? Bukannya kayak subjektif gitu ya Pak ekspektasinya? Oh iya, memang kadang-kadang kita menggunakan subjektif kita, David. Kenapa? Misalnya begini ya, kita melihat misalnya, nah ini kita kembali ke sini ya David ya, supaya mudah ya, yang ini ya. Kita melihatnya gini David, misalnya begini David, kita lihat kolektibilitas si akun receivable-nya kan rendah ya. Iya nggak? Ya, harusnya kan kalau rata-rata industri dia 30 ya. Kelihatan nggak? Ya kelihatan Pak. Ini dia 30, betul? Betul. Rata-rata industri ini 48 ya. Yeah. Jadi kita mengatakan bahwa kemampuan dia mengumpulkan AR-nya rendah. Betul? Iya, betul Pak. Nah kita lihat ini, kita boleh mengatakan begini, ini 48 hari seperti apa ya? Maka saya akan melihat data non keuangannya. Siapa sih pelanggan-pelanggannya gitu, David? Siapa sih pelanggan-pelanggannya sehingga dia dibayarnya lama? Nah, saya lihat kalau pelanggan-pelanggan yang lamanya itu adalah misalnya ya, itu adalah grup ya, maka saya mengatakan itu sebenarnya ada kemungkinan terjadi transfer pricing. Kenapa dia dibayar lama? Padahal dia satu grup. Itu namanya kita membandingkan data keuangan dengan data non keuangan kan gitu ya. Oh iya Pak. Ini kan data keuangan nih. Yang ini kan data keuangan 48 hari gitu. Kalau yang tadi kita lihat siapa sih pelanggan-pelanggannya, itu kan data non keuangan. Ya. Yeah. Saya lihat ini siapa nih? Oh, kok satu grup. Kok satu grup lama gitu loh. Harusnya lebih cepat gitu loh. Kenapa dia lama? Apakah ada apa gitu loh. Nah, mungkin disengaja lama supaya keuntungannya ada di mana, transfer pricing-nya dilakukan gitu loh. Manajemen laba terjadi. Oh, dia memang sengaja nih membuat semuanya menjadi piutang. Sebenarnya yang mau digedein yang di grup sana, yang di ujung, bukan yang ini gitu. Sorry David. David udah pernah diskusi, udah pernah bahas manajemen laba belum ya? Manajemen laba kayaknya pernah diceritain sih Pak waktu audit apa ya, analisis laporan keuangan. Tapi tahu deh Pak. Kayak pernah dengar aja. Ya, nggak apa-apa. Jadi manajemen laba tuh sebenarnya mudah sih. Jadi gampangnya begini, David. Akuntansi itu kan accrual basis, betul? Betul.
Ya. Jadi kalau accrual basis itu, laba itu bisa dimainkan dengan memainkan prinsip-prinsip akuntansi, itu accrual basis. Kalau cash basis kan dia begitu uang keluar diakui kan gitu ya. Kalau accrual basis kan uang belum diterima bisa kita akui sebagai pendapatan, nggak kan bisa kita akui ya. Iya. HR itu kan diakui sebagai pendapatan piutang padahal uang belum diterima, betul? Betul. Nah, sehingga manajemen laba itu sebenarnya memanfaatkan accrual basis. Dia membuat suatu pengakuan pendapatan sebelum pendapatan itu diterima, atau dia mengakui beban padahal beban itu belum keluar. Gitu. Itulah yang menyebabkan terjadinya manajemen laba. Nah, ini pun bisa terjadi seperti ini. Ini kenapa akun receivable-nya lama, padahal yang beli itu siapa sih yang beli? Oh, ternyata perusahaan-perusahaan sejenis gitu ya, perusahaan-perusahaan segrup. Oh kalau gitu nih mau manajemen laba nih, dia sengaja membuat piutangnya besar di sini supaya yang perusahaan yang segrup sana yang lebih duluan untung kelihatannya, ini mungkin nanti yang akan dirugikan gitu. Kira-kira sampai di sini paham nggak ya David ya? Oh iya paham Pak. Okay. Paham ya? Ya. Oke, saya kembali lagi ke yang tadi. Yang ini. Ada lagi yang dari teman-teman yang mau bertanya mengenai ini? Tidak ada? Kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Nah, yang paling sulit dan ada di tugas Anda hari ini adalah yang ini, gitu kan ya? Karena Anda hari ini kan diminta membuat flowchart, betul? Ya, membaca flowchart. Nah, inilah yang sebenarnya dari pemahaman mengenai bisnis yang paling sulit adalah bagaimana kita menguji pengendalian internalnya. Nah, standar audit 319 mengatakan adalah sebenarnya internal control itu prosesnya itu yang melaksanakan oleh dewan direksi, ya kan? Atau manajemen lah. Untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, kepatuhan terhadap dan hukum peraturan yang berlaku, ya. Jadi ini pengendalian internal. Anda belajar juga pasti di sistem informasi akuntansi Anda sudah belajar mengenai KOSO, ya. Nah, memang pengendalian internal inilah yang merupakan jaminan atau alat penjamin dari informasi dalam laporan keuangan, ya, sehingga dikatakan bahwa keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi terhadap dan kepatuhan terhadap hukum itu dijaminnya oleh siapa? Dijaminnya oleh pengendalian internal yang ada di dalam perusahaan. Sehingga semakin lemah pengendalian internal pengendalian internal di dalam perusahaan, maka laporan keuangan, keandalan laporan keuangan, efektivitas, efisiensi operasi, kepatuhan bisa diragukan. Ya, hubungannya seperti itu. Makanya hubungannya dengan audit nanti semakin lemah pengendalian internal, maka akan semakin banyak bukti audit yang harus kita kumpulkan. Itu hubungannya. Semakin lemah pengendalian internal, waktu audit yang digunakan lebih lama, jumlah bukti audit yang dikumpulkan menjadi lebih banyak, ya. Sehingga prosedur audit boleh dikatakan prosedur audit pun menjadi tergantung pada uji pengendalian internal. Oke. Nah, kita belajar sekilas dulu. Ya, ISA 314 mengatakan bahwa komponen fungsi pengendalian internal ini kita coba review sejenak ya. Ada ini di KOSO ada ya, lingkungan pengendalian mencakup fungsi tata kelola manajemen ya. Lalu ada risk assessment, ya ini hanya mengulang saja karena Anda dulu sudah dapat. Lalu ada yang namanya information system, pemahaman tentang sistem informasi yang ada. Lalu ada aktivitas pengendalian, ya. Auditor harus memahami tentang aktivitas yang relevan dengan audit untuk dapat menilai risiko. Lalu yang kelima adalah pemantauan terhadap pengendalian. Ya, ini 5 hal yang ada di KOSO. Anda tentu sudah dapat pada waktu sistem informasi akuntansi kemarin, ya. Lalu
Tujuan menilai pengendalian internal, apa tujuannya? Ya, yang pertama itu dampak dari menilai pengendalian internal itu kita untuk melihat kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan. Ya, lalu kerentanan aset. Kenapa? Pengendalian internal itu salah satu tujuannya adalah pengamanan aset. Ya, lalu pengendalian terhadap kecurangan. Lalu yang ketiga, objektivitas dan kompleksitas dalam menentukan angka estimasi dalam nilai wajar atas aset. Ya. Lalu volume kegiatan, ya, atau yang terjadi dalam saldo akun. Ya, yang kelima, proses pelaporan keuangan. Sehingga kalau kita lihat, memang pengendalian internal ini sangat berpengaruh terhadap informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen, ya, sehingga tentunya kemampuan, kalau secara prakteknya kemampuan untuk menilai pengendalian internal ini tergantung pada kemampuan Anda untuk melakukan uji terhadap flowchart, ya. Dari flowchart yang pernah terjadi Anda bisa menilai, harusnya bisa membaca dari situ, harusnya mana, apakah sedang dengan melihat flowchart itu Anda bisa membaca apakah terjadi kelemahan dalam sistem operasi perusahaan, gitu ya. Saya nggak tahu kalau sistem informasi akuntansi Anda dapat semester berapa ya? Saya lupa, kemarin sudah dapat di semester 3 ya? Iya sudah Pak. Semester berapa ya, Anissa? Karina? Semester 3 Pak. 3 apa 4 ya? 3 ya? Kalau semester 4 itu siap Ya, Pak, sistem informasi akuntansi pemerintahan. Pemerintahan? Ya itu yang semester 4, kalau semester 3 itu siap. Di SIA belajar flowchart ya? Semester 5 kali maksudnya. Hah? Semester 4 ya. Semester 4 Pak. Semester 4 siap, semester 5 siap. Iya Pak. Gitu ya. Oke, tapi kan udah belajar flowchart ya? Iya, sudah. Sudah ya, oke, no problem. Kalau gitu saya menganggap Anda sudah mengerti. Ini juga Anda pasti sudah mengerti ya, bahwa dampak kelemahan pengendalian internal ini ada 5 ini, gitu ya. Dulunya sudah dapat gitu maksudnya. Nah, ini saya hanya mengasih gambaran SA 31802, auditor harus memperoleh pengetahuan tentang bisnis yang cukup untuk memungkinkan auditor mengidentifikasi dan memahami peristiwa, transaksi, dan praktik yang menurut kepentingan auditor berdampak signifikan, ya, terhadap laporan audit. Jadi jelas pengendalian internal itu dasar untuk memahami transaksi dan semua kegiatan yang ada di dalam perusahaan. Sehingga mengapa dia menjadi salah satu faktor yang penting dalam memahami bisnis klien. Ya. Oke. Nah, kapan pengetahuannya? Gitu ya. Nah, pengendalian internal ini hampir mirip dengan yang namanya tadi prosedur analitis. Kenapa? Dia selalu berulang-ulang dilakukan, gitu ya. Sebelum menerima perikatan untuk memahami bisnis dilakukan. Setelah menerima perikatan pun pada waktu kita melakukan audit terhadap substantif test, ya, maupun melakukan nanti kita melakukan kontrol test, mengandalkan uji terhadap pengendalian internal, ya. Jadi pengendalian internal ini boleh dikatakan sesuatu yang selalu ketemu sama kita. Flowchart ini yang selalu kita baca. SOP itu selalu yang kita gunakan, baik untuk memahami bisnis, baik untuk membuat prosedur audit nantinya, ya. Itu kita lakukan. Ya. Oke. Saya pikir Anda paham. Nah, di sini tambahan bahwa dengan pengendalian internal ini, nah tapi kecurangan di sini jangan diartikan bahwa pengendalian internal itu untuk menemukan kecurangan. Ini adalah dampak terhadap pengendalian internal, maka kita akan menemukan adanya kecurangan atau salah saji yang material dalam laporan keuangan. Ya.
Oke, bedanya kecurangan dan kekeliruan, saya pikir kemarin udah di AKSK ya, yang fraud sama satu lagi. Nah sekarang ini ada dua tipe salah saji yang relevan dalam pertimbangan auditor, salah saji yang akibat kecurangan, atau yang satu lagi kecurangan yang timbul karena tidak semestinya terhadap aset, monetary asset. Ini juga di AKSK, saya pikir kita sudah bahas. Nah, ini saya coba lihat cara-caranya ya. Pertimbangan akan pengendalian internal, ada auditor menemukan pelanggaran hukum, kita meminta keterangan dari pihak manajemen, lalu penerapan prosedur tambahan. Ini SA 317 sebenarnya kalau kita menemukan kecurangan. Ya. Lalu ini kalau pelanggaran hukum, saya cuma tambahkan, tapi tidak perlu terlalu di ini. Lalu ini supervisi. Nah, berdasarkan tadi yang kita pelajari tadi, maka di sini partner akan melakukan instruksi, lalu memberikan informasi yang akan dikaji oleh tim audit, direview, ya ini gambaran saja, lalu diberikan konsolidasi. Kalau sudah dikonsolidasikan, kembali lagi, ada sesuatu yang belum dipahami, instruksi lagi kepada tim, ya, kumpulkan informasi, direview lagi, lalu dilakukan konsolidasi. Seperti inilah nanti proses pemahaman bisnis klien terus berulang-ulang, ya, sebelum kita masuk. Nanti setelah itu baru kita bisa membuat namanya nanti proposal terhadap klien. Karena proposal terhadap klien itu isinya itu detail, ya. Jadi berapa jam kerja di dalamnya, ya, siapa saja yang bertanggung jawab, ya. Jadi kalau saya nggak tahu saya masukkan di sini nggak ya, kayaknya belum saya masukin ya. Jadi kalau kita memasukkan proposal, nanti mungkin saya kasih tambahan nanti ya. Jadi pada waktu kita memasukkan proposal terhadap klien, itu misalnya saya memasukkan angka 100 juta ya, itu angka 100 juta itu tidak bisa angkanya itu bulat gitu ya. Saya harus mengatakan bahwa berapa di dalam struktur, di dalam kantor akuntan itu kan ada partner, ada manajer, ada supervisor, ada senior auditor, ada junior auditor. Jadi saya akan mengatakan misalnya ya, partner auditor 40 jam, manajer 100 jam, supervisor 100 jam, senior auditor 200 jam, junior auditor 300 jam. Jadi detail. Ya, kenapa? Jadi karena berdasarkan itu kita bisa memperlihatkan bahwa kenapa dia butuh 300 jam. Kenapa si senior auditor 300 jam? Kenapa si Pak partner itu 40 jam ya? Itu harus ada alasannya. Misalnya karena transaksinya banyak begini sehingga butuh waktu sekian. Ini sekalian. Nah, nanti inilah adalah jasa yang diminta. Sedangkan untuk misalnya penginapan, makan, minum, itu kita mengatakan adalah sifatnya lamsam, bukan di luar dari jasa auditnya. Ya. Jadi kalau kontrak audit itu hanya nilai jasa auditnya, sedangkan untuk makan, minum, transport, akomodasi, segala itu biasanya kita tidak masukkan dalam kontrak audit. Ya, itu dibuat terpisah, dianggap lamsam, itu merupakan tanggungan. Sehingga yang kita masuk, nah, kita tidak bisa membuat detail jam audit itu kalau kita tidak paham benar industrinya seperti apa, gitu ya. Misalnya, yang mudah begini, kita mau bilang kita butuh lebih lama. Kenapa? Kita misalnya mengatakan bahwa industri ini persediaannya, misalnya ya, minyak sawit, persediaan minyak sawit ini adanya di pipa-pipa di dalam bawah tanah. Oleh karena itu untuk pemeriksaan tidak bisa dilakukan hanya dalam waktu 1 minggu. Jadi membutuhkan waktu 3 minggu, sehingga hari pemeriksaan atau jam pemeriksaan menjadi lebih besar. Nah, itu harus kita sebutkan di kontraknya. Sehingga mengapa kalau kontrak audit itu butuh pemahaman mengenai jenis bisnis atau industri dari klien. Karena itu berhubungan dengan nanti kontrak audit yang kita lakukan dan juga berhubungan dengan jenis pekerjaan atau lamanya pekerjaan yang kita lakukan. Ya. Itu mengenai pemahaman bisnis. Nah, lalu kalau ini auditor secara
audit secara khusus menaksirkan risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Ini saya sampaikan, tapi nanti kita bahasnya minggu depan mengenai materialitas dan risiko audit. Ya, dia akan mengatakan dia menaksir risiko salah saji apabila dia melihat ada kemungkinan pengendalian internal lemah dan ada kecurangan, dan dia juga harus mendesain prosedur audit berdasarkan pengendalian internal tadi. Ya, apakah berdasarkan uji terhadap pengendalian internalnya ada kemungkinan terjadi faktor risiko kecurangan yang terjadi. Ya, lalu ini juga minggu depan sebenarnya nanti kita bahas konsep materialitas dan risiko audit. Tapi saya sampaikan sekarang karena apa? Pada waktu kita memahami jenis bisnis industri tadi, memasukkan proposal tadi, maka yang kita harus perhatikan adalah tingkat materialitas, kemungkinan salah sajinya. Semakin besar kemungkinan salah sajinya, maka makin lama kita mengauditnya. Lalu risiko audit nanti ada risiko audit yang bisa diterima. Kita belajar dulu ada risiko mengenai pengendalian, ya, risiko inherent, nanti kita belajar itu minggu depan. Tapi kira-kira semua risiko dan kemungkinan kesalahan yang terjadi merupakan dua hal yang dipertimbangkan auditor pada waktu dia mengajukan proposal atau awal audit. Ya, nah kalau kita lihat di sini gambarannya konsep materialitas, lalu ada konsep risiko audit. Kita hitung konsep materialitas dilihat terhadap laporan keuangan dan saldo akun, risiko auditnya terhadap audit keseluruhan ataupun audit secara virtual. Dua-duanya kita lihat sehingga kita melihat biaya dan manfaat daripada audit yang kita lakukan. Saya pikir kalau untuk pemahaman risiko bisnis klien, hanya ini yang saya sampaikan, tapi saya tidak menutup untuk Anda bertanya ya. Karena saya lihat yang kasus yang diberikan kepada Anda sebenarnya baru mengenai membuat struktur dan bagaimana membuat flowchart, begitu kalau nggak salah ya. Nanti kita lihat ya, cuman masalahnya adalah bahasa Inggris gitu kan. Itu belum ada apa-apa di sini, baru ada comparative analysis aja. Tapi saya pikir, tapi sebelum kita membahas tugas, karena emang lebih kelihatan di tugas, ada nggak yang mau ditanyakan? Atau Anda sudah membaca terlebih dahulu mengenai pemahaman bisnis sehingga ada yang Anda mau tanyakan kepada saya ya? Ada? Karena kalau saya berdasarkan RPS yang saya terima mengenai pemahaman bisnis dan perencanaan audit pada awal, memang hanya poin-poin ini yang menurut saya perlu saya sampaikan atau yang bisa saya jelaskan kepada Anda gitu ya. Memang ada, kalau di ISA itu ada mengenai menaksir resiko gitu ya. Tapi saya pikir menaksir resiko itu pada prakteknya dilakukan oleh partnernya, kantor akuntan publik. Sedangkan Anda menurut saya nanti kalau misalnya ada pun nanti yang bekerja nanti lulus dari sini Anda melamar ke KAP, Anda lebih banyak sebagai junior auditor, jadi tidak terlalu tidak terlalu ke sana arahnya ke menghitung risiko. Ada yang ditanyakan? Mudah ya, kalau kita lihat audit itu mudah sebenarnya, nggak sulit ya. Cuma nanti sulitnya cuman kita menggunakan logika. Jadi sebenarnya ya, mungkin yang saya bisa sampaikan kepada mahasiswa saya, kalau saya pribadi tentunya nanti pada waktu nanti ada ujian, itu adalah tidak ada menurut saya satu praktek audit yang jalannya sama, yang caranya sama. Kenapa tidak sama? Karena tergantung cara Anda melihat logika berpikir Anda. Anda mau memeriksa dari sebelah mana. Risiko mana yang muncul itu tiap auditor sebenarnya berbeda-beda. Ya. Makanya kalau di kantor akuntan pun kita pada waktu menentukan audit itu kita harus duduk sama-sama untuk menaksir resiko daripada audit yang muncul. Bukan perhitungan satu orang. Sehingga sebenarnya kalau ujian mata audit yang seperti praktek audit ini, nantinya juga tidak ada menurut saya ya, menurut saya pribadi, tidak ada jawaban yang baku sebenarnya. Jadi kita harus memperhatikan logika jawaban Anda masing-masing. Ya.
Sehingga memang kalau ngajar audit itu paling susah kalau meriksa jawaban ujian mahasiswa. Karena lebih banyak kita mempredik sebenarnya logika mahasiswa berpikirnya ke arah mana gitu. Ya. Ada yang ditanyakan atau saya kecepatan ngajar, ada yang belum mengerti, silakan ya kalau mau tanya. Soalnya saya bingung juga nih mau kasih tahu apa lagi. Bagusnya sih Anda yang tanya. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa nama ya? Raihan, Pak. Oke, Raihan. Gimana Raihan? Raihan, NPM berapa ya? Absen 27, Pak. 27? Iya. Oke. Gimana Raihan? Tadi kan yang Bapak bilang itu kan kalau kita bisa menilai dari flowchart mengenai pengendalian internal ya, Pak ya? Ya. Pernah ada atau enggak ya, Pak? Kalau semisal perusahaan itu secara flowchart itu pengendalian internal itu bagus, tapi dalam kenyataannya itu ternyata dalam prakteknya itu nggak bagus gitu, Pak. Ada, Pak. Karena flowchart itu kan baru gambaran ya. Kita melihat nih bagus gitu. Tapi apakah kalau flowchartnya bagus tidak ada kecurangan? Pengendalian internal itu tidak bisa berjalan kalau ada kolusi ya, Mas Farhan. Oh iya. Iya, Pak. Ya, jadi makanya saya mengatakan begini, pengalaman saya mengatakan begini, sebagus apapun sistem, kalau di dalamnya ada kolusi, itu memang sulit untuk diterima. Jadi kadang-kadang saya kalau menjawab mahasiswa seperti ini, Pak, kenapa Garuda itu bagus nggak ya ininya, bagus nggak ya sistemnya? Wah, bukan bagus lagi, sangat bagus. Kenapa? Kalau yang membuat sistem pengendalian internal di dalamnya itu pasti kayak Garuda, setahu saya tuh pasti yang membuat flowchartnya atau membuat sistem di dalam mengenai pengendalian internal itu PwC loh, PricewaterhouseCoopers kan gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah mengapa terjadi kecurangan? Saya kasih contoh seperti ini. Misalnya saya direktur keuangan, nah ini yang kelihatan gambarnya David dulu nih, David Saragi ini manajer keuangan ya. Terus Rehan ini sebagai internal auditor, Ari Purnomo ini sebagai pengguna gitu ya. Seharusnya pada waktu saya menandatangani cek itu sudah di review oleh Ari, sudah ditandatangani di review juga oleh Rehan, sudah dianalisa atau David. Tapi kalau David, Rehan, Ari duduk sama-sama kita buat segini ya, ini Pak David ini nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena saya kan mengandalkan David, Rehan, Ari untuk saling melakukan kontrol kan gitu ya. Tapi kalau yang saling kontrol ini udah duduk sama-sama terus berjamaah untuk melakukan kesalahan, siapapun nggak bisa menemukan, ya. Kecuali korupsi itu bisa ditemukan kalau Davidnya itu berkhianat mengatakan bahwa Rehan sama Ari bagiannya lebih gede daripada David. Jadi David cerita sama orang, itu si Rehan sama si Ari korup loh. Tapi kalau David, Rehan, Arinya diam, ya tetap terjadi tuh kolusi itu. Makanya benar kalau dikatakan misalnya, oh itu David sudah 5 tahun terlalu lama tuh jadi manajer keuangan harus puter. Itu benar karena udah kelamaan berhubungan dengan Rehan dan Ari harus diputar. Karena orang kalau sudah kelamaan itu menjadi berteman, menjadi sulit untuk saling melakukan mengawasi kan gitu ya. Nah jadi kalau Rehan bilang bisa Pak, bisa, sangat bisa. Nah kadang-kadang makanya dikatakan budaya itu juga berpengaruh ya Rehan. Pengalaman saya budaya itu sangat berpengaruh juga. Kalau di Indonesia ini kan budayanya masih ewu pakai ewu ya. Kalau Rehan nanti masuk bekerja ya masih baru. Rehan melihat ada sesuatu yang nggak bagus. Percaya deh Rehan masih ragu-ragu untuk melaporkan itu kepada atasannya bahwa si ini terima uang loh Pak. Gitu. Itu masih takut gitu. Nah, gitu. Yeah. Nah itu yang bahaya. Padahal nggak boleh seperti itu gitu loh. Misalnya ya, yang kalau kita mau adu, kita lihat budaya Rehan di Jepang itu orang kalau kalau di Jepang itu orang kalau gagal itu bunuh diri. Kalau di Indonesia orang ditangkap korup, dipotret sama KPK senyum-senyum loh dadah-dadah. Kalau di Jepang dia ketahuan korup bunuh diri loh. Itu budaya gitu loh. Ya. Nah, kalau saya pribadi Rehan, kalau misalnya koruptor itu ditembak mati walaupun banyak yang nggak setuju,
saya yakin nggak ada korupsi. Cuman karena di Indonesia tidak ada tembak mati, maka korupsi itu tidak pernah berubah. Tapi itu pendapat pribadi. Ya, Iya Pak, siap. ya gitu ya. Gitu ya, Rehan ya. Jadi Ya, kalau baik, Rehan Pak. bilang bahwa sistem yang paling penting, enggak, Rehan. Salah. Sistem dan juga pelaksanaannya harus sama. Oh, Ya. Kalau kolusi itu nggak ada yang bisa menemukan. Jadi kalau mahasiswa saya lihat bahwa Indonesia itu bagus banget sistemnya. Semua perusahaan di Indonesia sistemnya udah bagus-bagus. Kenapa Pak korup? Kolusi. Gitu loh. Ya. Kalau kolusi, ya nggak ada yang bisa melawan itu, Mas. Gitu loh. Jadi kalau korupsi yang nggak ketahuan itu, saya berbagi sama mahasiswa saya, korupsi yang nggak ketahuan itu kalau berjamaah, Mas. Kalau sendirian, ketahuan. oh. Jadi kalau mau korupsi nanti jangan sendirian ya, rame-rame. Yang pasti jangan korupsi sebenarnya, Rehan. Iya Pak, siap Gitu Pak. ya. Enggak Pak. Oke, itu ya, Rehan ya. Ya, Ada lagi? siap. Makasih Pak. Ya, sama-sama Rehan. Izin bertanya Pak, Ya, silakan. mohon konfirmasinya. Tadi di awal kan sebagai auditor kita harus meminta pendapat pada auditor sebelumnya ya Pak. Izin, jangan Izinnya, ya izin dari auditor sebelumnya. Ya. Nah saya nangkapnya ini kalau di pemerintahan misal BPK itu masih nyambung karena satu instansi. Kalau misal beda KAP gitu Pak, gimana Pak? Kalau di pemerintahan biasanya koordinasi sendiri, misalnya BPK dengan BPKP itu pasti ada dia saling mengingatkan, Mas Ari. Nah, cuman saya kurang tahu caranya karena saya tidak di pemerintahan. Tapi kalau kita yang di komersil itu pasti melakukan. Kenapa? Karena kita takut kena ini, Mas, kena komisi kode etik gitu loh. Kalau kita berani melakukan audit tanpa ada melakukan surat prodesesor, itu kita langsung diadukan ke komite kode etik. Jadi sebenarnya kalau yang di publik ini, bukan publik, di private, di bidang kita yang non pemerintah, itu biasanya bukan hanya karena kita butuh informasi klien, tapi karena memang kita diwajibkan untuk melakukan itu. Kalau enggak, kita kena kode etik, pelanggaran kode etik, Mas Ari. Nah, kalau di pemerintahan, saya sih kurang paham, tapi menurut saya pasti dilakukan. Karena menurut saya, kalau kita baca di koran itu juga kan, kalau KPK masuk juga kan, memberitahukan kepada BPK gitu ya, memberitahukan kepada BPKP. Kalau BPK melakukan pemeriksaan juga, biasanya dia memberitahu kepada Irjen Departemen gitu ya. Saya pikir sih mungkin, tapi saya tidak tahu pasti. Saya pikir juga pasti dilakukan, cuman caranya saya kurang tahu Mas Ari, karena saya kebetulan bukan di pemerintahan. Gitu Mas Ari. Ya, baik Pak. Mau tanya sekalian Pak. Boleh. Maaf. Di Indonesia itu setahu saya untuk pengendalian internal itu rujukannya ada 2, KOSO IRM sama ISO 31000 kalau nggak salah Pak. Ya betul. Nah, apa sih Pak perbedaan jika perusahaan ini menganut, apakah nanti ada dampaknya ke sistem pengendalian internalnya? Jika satunya memilih pakai KOSO, satunya pilih pakai ISO, atau ada efeknya, sebenarnya ada efeknya atau tidak? Sebenarnya nggak ada Mas Ari, sebenarnya nggak ada ya. Cuma bedanya begini, kalau pakai KOSO itu nanti kalau kita susah dapat ISO-nya gitu, karena kan biasanya kan kita pakai ISO tuh kalau diuji yang dilakukan Sukovindo. Nah, tapi pada prinsipnya kalau menurut saya ya, kalau KOSO itu kan dia lebih banyak teoritis Mas, dia masih ngambang. Istilahnya dia pakai namanya aktivitas pengendalian. Apa toh aktivitas pengendalian gitu ya? Dia cuma mengatakan aktivitas pengendalian itu harusnya ada pemisahan fungsi gitu kan ya, ada penomoran. Nah kalau di ISO itu dia detail Mas, detail dia ngasih lihat itu apa yang dimaksud seperti ini, Tapi kalau di KOSO dia masih ngambang. Nah tapi biasanya perusahaan-perusahaan kalau pakai ISO itu mahal Mas gitu loh. Makanya kalau yang menengah ke bawah itu biasanya mengandalkan KOSO gitu ya. Kami udah sesuai KOSO. Tapi kalau yang besar-besar, perusahaan besar dia biasanya menyebutnya kita sudah sesuai dengan ISO Mas. Kira-kira seperti itu Mas. Ini masalah
besar atau enggak aja sebenarnya. Tapi isinya sama saja. Jadi intinya ISO ini lebih rinci dan biasanya emang perusahaan besar ya Pak yang betul Mas. Kalau kecil susah pakai ISO karena ISO itu kan tidak bisa digunakan sendiri, harus menggunakan perusahaan-perusahaan yang sudah punya lisensi mengenai ISO. Seperti itu Mas Ari. Terima kasih Pak. Sama-sama Mas. Ada lagi? Nah, cuman mungkin menambahi tadi yang ditanya beberapa teman-teman, memang ada perbedaan yang agak besar mengenai nanti audit sektor publik dengan audit sektor private ya. Jadi kalau audit sektor publik itu biasanya ada stratanya. Jadi begini maksud stratanya. Kalau di pemerintahan itu BPK itu kan yang paling tinggi gitu loh. Jadi biasanya pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat jenderal, inspektur gitu ya, itu biasanya di bawah koordinasi BPK. Jadi yang tertinggi itu BPK lah gitu loh. Nah kalau di private nggak ada yang tertinggi Mas, sama semua gitu loh. Jadi PwC tidak merupakan misalnya Pricewaterhouse, apakah Coopers Pak yang Big Four itu lebih besar daripada yang lokal? Nggak juga, sama saja. Cara melakukan auditnya sama saja. Yang beda apa Pak? Yang beda yang satu punya bule, yang satu punya lokal kan gitu. Nah beda yang paling utama antara Big Four dengan non Big Four adalah kap-kap besar yang di seluruh dunia ini punya riset yang bagus gitu ya. Sehingga karena dia punya riset yang bagus, maka biasanya hasil riset mereka digunakan sebagai dasar untuk prinsip akuntansi. Sehingga mereka biasanya lebih duluan tahu mengenai prinsip-prinsip akuntansi yang akan berlaku. Atau mereka menjadi narasumber daripada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Jadi kayak PSAK 71, 72, 73 yang akan berlaku sekarang, itu biasanya udah digodok duluan di Big Four. Mereka sudah duluan tahu gitu loh. Nah itulah kekalahannya kap-kap yang non Big Four. Nah yang kedua adalah karena dia ada cabang di seluruh dunia, maka seluruh prinsip akuntansi di seluruh dunia mereka lebih menguasai karena cabangnya ada di seluruh dunia. Sedangkan kalau kita yang lokal-lokal ini tentunya hanya mengetahui dengan persis yang ada di Indonesia atau yang ada di yang besar-besar di Amerika, di Jepang kita tahu. Tapi kalau misalnya yang berlaku di Filipina, yang berlaku di Spanyol, itu yang kita kalah pengetahuan gitu loh. Nah, itu yang berbeda antara kalau yang di private. Tapi kalau di pemerintahan memang ada, menurut saya ada stratanya gitu ya. Pasti kalau pemeriksaan laporan keuangan itu kelihatannya lebih besar BPK lah dibanding inspektorat gitu ya, dibanding inspektorat jenderal yang ada di masing-masing departemen gitu ya. Itu berbeda karena saya tapi itu menurut pandangan saya karena saya sendiri dulu kan juga pernah di BPKP, pernah di BPK. Nah terakhir saya tapi saya zaman dulu ya BPKP-nya sama BPK-nya dulu sekitar tahun 90-an ke bawah. Nah, saya kurang tahu dulu sekarang perkembangan terakhir bagaimana. Kalau dulu BPK dan dibagi tuh BPKP itu lebih banyak dulu di pemerintahan. Kalau di pemerintahan daerah, BPK tuh kementerian dan pusat. Nah, sekarang BPKP sudah tidak meriksa. Sekarang hanya BPK yang boleh meriksa gitu loh. Nah, sekarang BPK sebagai koordinator pemeriksaan sektor publik. Kalau dulu masih ada BPKP, kalau sekarang BPKP sebagai, kalau nggak salah sekarang BPKP sebagai konsultan deh, konsultannya pemerintahan. Gitu. Nah seperti itu bedanya ya. Tapi ya menurut saya kalau secara prinsip, secara kerjanya tidak berbeda. Cuman kalau kita tunduk pada PSAK, kalau publik pada PSA standar pemeriksaan keuangan negara SPKN. Kalau kita SPAP yang pegawai yang private. Nah,
mungkin yang perlu saya tambahkan, sebenarnya yang saya ajarkan ini, kalau Anda mau tahu, itu semua ada di SPAP. Tapi tentu kalau Anda baca itu nggak mudeng gitu ya, puyeng kepala tuh, muter-muter. Jangankan Anda, saya juga muter-muter kepalanya kalau baca SPAP itu. Nah, tapi saya coba memberikan secara praktek gitu. Kalau secara baca teori di SPAP-nya tuh agak pusing gitu ya. Jadi prakteknya seperti ini, kalau Anda baca mengenai bagaimana pemahaman bisnis, coba Anda baca Arens tuh. Ya, muter-muter tuh Arens. Apalagi Hayes tuh. Muter-muter kalau dibaca ini maksudnya apa gitu ya. Pemahaman bisnis klien apa, padahal sebenarnya pemahaman bisnis itu sebenarnya kenapa kita harus paham bisnis klien, karena kita akan periksa dia. Nah, gimana caranya? Kalau kita secara teori datang masuk ke perusahaan, terus kita mau mengerti bisnisnya, mempelajari, wah itu bisa 3 bulan, 4 bulan kita belum audit tuh. Ya, kita pasti mempelajari bisnisnya klien susah. Nah, biasanya paling gampang itu dengan auditor predecessor. Kita tanya sama mereka gitu loh. Waktu situ ngaudit yang susah di bagian mana? Apa masalah yang ada di dalam gitu. Akun-akun mana yang bermasalah pada waktu Anda meriksa. Nah, itu memudahkan kita tuh. Kita bisa dapat cepet tuh. Jadi harusnya kita misalnya menguji pengendalian internal dengan informasi yang kita dapat dari auditor sebelumnya kan lebih memudahkan kita ya. Cepet dapat gitu. Oh iya kelemahannya di sini, di sini, di sini. Yang ini udah diperbaiki, yang ini udah diperbaiki, yang ini belum, yang ini belum, yang ini belum. Jadi lebih mudah. Gitu. Oke, saya pikir itu kalau nggak ada yang ditanyakan, kita coba membahas gitu ya, apa yang dijadikan tugas. Gitu. Saya juga lihat ini banyak banget ini ya. Tapi kita coba yang, kalau saya lebih senang kita bahas flowchart-nya, tapi kalau ini siapa ya yang bertugas sekarang, siapa ya? Saya nggak tahu nih. Kelompok 1 ya, oke. Kalau nggak ada yang bertanya, boleh nih kelompok 1 paparkan. Boleh ambil ini, dipresentasikan. Izin share screen, Pak. Ya, boleh, silakan. Mungkin bisa di stop share screen dulu, Pak. Ya, betul. Oke. Apakah sudah terlihat, Pak? Belum. Tapi nggak tahu yang lain udah bisa lihat belum ya? Saya sih belum bisa lihat. Belum juga, Pak. Belum, Pak. Belum tadi saya. Belum, Pak. Nah ya sudah, tapi ya Sudah ya? sudah. Nama-nama, baru nama-nama kan? Iya, Pak. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak David. Selamat pagi. Selamat pagi, teman-teman. Kami dari kelompok 1, yang terdiri dari saya, Ikhwan Filah, dan teman saya yang lain itu Bella Ajeng, David Taruli, Ersa, Rahma Kurniasari, dan Zulfan Asari. Kami ingin menjelaskan tugas dari RPS pertemuan saat ini yang berkaitan dengan struktur organisasi, flowchart, dan prosedur analitis dan analisis resiko. Mungkin untuk soal yang ketiga ini akan dijelaskan oleh Bella dan David. Dipersilakan. Halo. Ya. Oke. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi Apple Blossom Company. Jadi di soal kita disuruh membuat organization chart for the company, sama membuat narasi tentang perubahan organisasi apa saja yang akan meningkatkan internal control. Jadi saya di sini menjelaskan tentang struktur organisasinya dulu. Jadi struktur organisasinya bisa kita lihat dari
kalau di buku Apple Blossom itu ada di halaman 20. Ya. Nah, di sini ada narasinya tentang Apple Blossom Company Organization Structure. Jadi di sini dijelaskan jika each employee. Di sini dijelaskan jika setiap each employee department affiliation. Jadi jadi departemen pegawai ini dibagi menjadi 5, yaitu yang A administrative department, terus yang C accounting department, terus yang F finance department, terus yang P production department, sama yang S sales department. Ini perlu diingat, ini biar nanti cabang-cabang organisasi kayak gimana. Oke, jadi yang pertama kita lihat dulu di halaman 21. Ini kita bisa lihat bahwa yang paling atas itu tulisannya ada Presiden Larry Lancaster, ya betul? Oke. Nah, di sini dibilang kalau Larry Lancaster itu yang pertama reports to Board of Directors, sama yang kedua itu adalah overall authorizations. Nah karena Larry Lancaster sebagai presiden ini tugasnya adalah mereport ke Board of Directors, berarti kita bisa buat susunan organisasinya yang paling atas itu adalah Board of Directors. Sementara di bawahnya itu adalah Larry Lancaster sebagai presiden. Nah, selanjutnya selanjutnya di halaman 20 kita bisa lihat kalau ada narasi struktur organisasinya. Ini panjang sih ya. Tapi nanti ada penjelasannya. Oke. Ini mau disimpulkan aja atau gimana ya? Oke. Jadi di sini dibilang kalau Larry Lancaster has overall responsibility for the operation of the company. Nah, selanjutnya Louis McWhorter is the president secretary. Itu yang pertama. Nah, kemudian Theodore Brown, the production superintendent, has authority over operations of the plant. Ini assisted by the production superman. Ya, selanjutnya. Nah, yang dari Freitag itu disimpan dulu. Selanjutnya, Alan Jacobs is the sales manager. Ya. Oke, nanti selanjutnya nanti. Nah, kemudian in accounting, the controller Parker Shelton has a bookkeeper namanya Donna Bekina, tapi yang pasti kita ingat dulu kalau Parker Shelton ini adalah controllernya. Nah yang terakhir Lillian Stockton mana? Nah, yang terakhir, the treasurer's duties are handled by Lillian Stockton, assisted by cashiers, Pan Lewis. Nah, 5 orang itu perlu kita ingat. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke halaman 21. Yang pertama kita lihat dulu production superintendent Theodore Brown. Di sini dibilang kalau Theodore Brown ini reports to Larry Lancaster. Nanti kita bisa bilang kalau Theodore Brown ini berada di bawah kuasa Larry Lancaster. Itu juga. Alan Jacobs juga reports to Larry Lancaster, dia itu sebagai sales manager. Kemudian Parker Shelton sebagai controller, dia juga reports to Larry Lancaster. Kemudian treasurer Lillian Stockton, dia juga reports to Larry Lancaster. Dia bisa di situ. Sama yang terakhir sekretari itu presiden Louis McWhorter, kita bisa bilang kalau dia itu juga reports to Larry Lancaster. Oh ya, sekretari itu presiden itu ditaruh di sebelah presiden, soalnya emang biasanya susunan kayak gitu sih ya kalau sekretari itu presiden. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat struktur organisasi kita bisa lihat struktur organisasi per departemennya. Yang pertama kita lihat dulu dari departemen produksinya. Yang pertama kita balik lagi ke yang Theodore Brown, the production superintendent, di halaman 20.
Jadi sini dibilang kalau di sini dibilang kalau Theodore Brown, the production superintendent, has authority over operations of the plant, assisted by the production foreman, yaitu Terry Freitag. Di sini kita bisa tahu kalau production foreman Terry Freitag ini adalah berada di bawah kuasa Theodore Brown. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di struktur organisasi bahwa ada satu lagi orang yang berada di kuasa Theodore Brown ini, yaitu purchasing agent mana? Terry Freitag. Ya, purchasing agent itu Cheryl Palmer. Ini bisa kita lihat di halaman 23 jika Cheryl Palmer ini reports to Theodore Brown. Nah, artinya Cheryl Palmer ini atasannya adalah Theodore Brown. Nah, berarti kita bisa lihat struktur organisasinya bahwa produksi superintendent Theodore Brown ini punya dua asisten, yaitu purchasing agent Cheryl Palmer dan production foreman yaitu Terry Freitag. Nah, fokus di Terry Freitag. Jadi di Terry Freitag itu under the foreman are three area supervisors. Bentar ya. Oke. Oke, selanjutnya di production foreman Terry Freitag. Di sini ada di sini dibilang kalau under the foreman are three area supervisors. Each supervisors employs several wholly paid production employees. Nah, kalau dilihat di struktur organisasi di halaman 22, di sini Terry Freitag. Kalau kita lihat di struktur organisasi yang di halaman 21 sampai di 23 ini, di sini emang betul ada tiga supervisor yang membawahi pekerja harian, tapi di sini yaitu yang pertama receiving dock manager yaitu Willem Beckham yang reports to Terry Freitag. Terus yang kedua dari packaging area manager yaitu Marsha Doyle yang report to Terry Freitag, sama shipping dock manager juga. Mereka tiga-tiganya itu mensupervisi pekerja yang dibayar per jam. Tapi di sini ada juga tambahan bahwa ada satu orang lagi yang melapor ke Terry Freitag, yaitu inventory storeroom clerk, yaitu Anita Colombo. Ini bisa dilihat di halaman 22 bahwa dia itu tulisannya reports to Terry Freitag. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ada empat orang yang menjadi bawahan Terry Freitag, yaitu repackaging area manager Marsha Doyle, kemudian shipping dock manager yaitu George Everstock, kemudian receiving dock manager yaitu Willem Beckham, sama inventory atau storeroom clerk yaitu Anita Colombo. Ya, betul. Oke. Ini sebenarnya yang di repackaging area manager, shipping sama receiving ini bisa ditambahin sama pegawai harian, tapi nggak saya tambahin soalnya terlalu detail sih ya. Oke. Selanjutnya kita balik lagi ke sales manager. Di sini ini bisa dilihat di halaman 20 bahwa Ellen Jacobs is the sales manager. Nah, she has a staff of 6 salaried salesperson. Nah, jadi ya. Kemudian ya, jadi Ellen Jacobs is a sales manager. She has a staff of 6 salaried salesperson. Nah, kalau di sini kita bisa lihat jika di bawah Ellen Jacobs itu ada 6 salesperson atau apa sih? 6 sales ya. 6 sales. Nah, kemudian ada lagi credit manager. Kemudian ada lagi credit manager Brenda Robertson yang melaporkan pekerjaannya ke Ellen Jacobs. Berarti Brenda Robertson ini adalah berarti Ellen Jacobs ini bawahannya namanya Brenda Robertson. Nah, kemudian di narasinya dijelasin lagi kalau Simon Swift itu sebagai receivable clerk itu bertugas untuk membantu Brenda Robertson. Nah, lebih detail lagi kita bisa lihat di halaman tadi apa sih namanya?
Reports to kita bisa lihat di akun CCFable Clerk Simon Swift ini di halaman 22 dibilang kalau Simon Swift itu reports to Brenda Robertson, berarti Simon Swift ini bawahannya Brenda Robertson. Nah, kita bisa urutin struktur organisasi kayak gini. Yang pertama, Ellen Jacobs sebagai sales manager, dia membawahi 6 salesperson dan dia itu ulangi lagi. Jadi kita bisa gambar struktur organisasi sebagai berikut. Yang pertama, sales manager Ellen Jacobs itu punya bawahan satu yaitu 6 salesperson dan satu lagi yaitu Brenda Robertson sebagai credit manager. Nah, Brenda Robertson sebagai credit manager ini punya satu bawahan lagi yaitu Conceivable Clerk yaitu Simon Swift. Oke, selanjutnya kita berpindah lagi ke bagian accounting department. Tadi dijelasin bahwa kontrolnya itu adalah Parker Shelton. Nah, Parker Shelton ini punya satu bookkeeper yang namanya Donald McKenna sama satu accounts payable clerk yang namanya Dave untuk membantunya. Di struktur organisasi kita bisa lihat di bawah kalau Donald McKenna sama Dave ini dua-duanya sama-sama melapor ke Parker Shelton. Ini berarti Donald McKenna dan Dave Dole ini adalah bawahannya Parker Shelton. Nah, makanya kita bisa buat struktur organisasi sebagai berikut yang udah ditampilin. Nah, yang terakhir, tunggu dulu ya. Belum terakhir. Sebentar. Kemudian, ini open spell. Oh ya. Kemudian ini ada satu lagi juga yang aku lupa. Jadi di halaman 22 tadi paling bawah ada tulisannya ada satu orang pegawai yang melapor ke Luz McCotter. Di sini ada tulis mailroom clerk yaitu Gellard Clerk. Dia itu melapor ke Luz McCotter. Dia itu bertugas untuk membuka pesan. Nah, di sini kita bisa lihat di sini kita bisa simpulkan bahwa mailroom clerk atau Gellard Clerk itu berada di kuasa Luz McCotter sebagai sekretari, yaitu maaf ya, aku lupa. Selanjutnya, yang terakhir kita lihat di bagian treasurer. Nah, jadi di sini dibilang kalau the treasurer's duties are handled by Lillian Stockton. Nah, Lillian Stockton ini dibantu oleh seorang kasir yaitu Pam Lewis. Nah, di struktur organisasi kita bisa lihat bahwa Pam Lewis itu melapor ke Lillian Stockton. Berarti kita bisa buat struktur organisasinya bahwa Pam Lewis itu berada di kuasa Lillian Stockton sebagai treasurer. Ya, selesai. Selanjutnya untuk saran untuk perbaikan internal control Apple Blossom Company ini bisa dilanjutkan sama Bella Ajeng. Apakah suara saya udah masuk? Apakah udah terdengar? Sudah. Ya, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan saran untuk perbaikan internal control Apple Blossom Company. Kan udah bisa dilihat dari tadi struktur organisasi yang dijelasin sama David. Itu menurut kami ada 4 saran yang bisa menjadi perbaikan internal control Apple Blossom Company. Yang pertama itu, credit manager seharusnya tidak berada di bawah sales manager. Kan bisa dilihat dari STO-nya. Boleh ke atasin nggak, Ivan? Boleh minta tolong. Ya. Yang sales manager Ellen yang credit manager Brenda Robertson itu kan dia ada di bawah sales manager Ellen Jacobs. Seharusnya hal ini nggak perlu ada di bawah Ellen Jacobs karena bisa meningkatkan resiko kecurangan dalam
dalam meningkatkan penjualan. Jadi batas kredit konsumen itu bisa direkayasa sehingga bisa meningkatkan penjualan. Lalu yang kedua, Cheryl Palmer sebagai purchasing agent yang STO bagian pertama itu kan seharusnya tidak berada di bawah kendali Theodora Brown selaku production superintendent karena dapat menimbulkan siapa Mas? Siapa Mbak Cherry Palmer ya? Iya, Cherry Palmer yang purchasing agent itu Pak. Harusnya gimana? Itu kan harusnya tidak di bawah kendali production superintendent. Kayak bikin harusnya langsung di bawah Presiden Lancaster. Ya, Larry Lancaster itu karena dapat menimbulkan resiko pembelian bahan baku yang tidak diperlukan untuk mencapai target produksi yang tinggi seperti pembelian yang dilakukan secara fiktif. Lalu yang ketiga, Simon Swift sebagai petugas piutang yang mana ya? Yang di bawah Brenda Robertson. Simon Swift. Brenda Robertson. Yang account receivable clerk itu tidak perlu melapor pada Brenda Robertson sebagai credit manager karena akan menimbulkan resiko penyalahgunaan kuasa oleh manajer kredit seperti penghapusan piutang dari customer tertentu agar dapat mengajukan tambahan kredit. Lalu yang keempat, petugas persediaan memiliki dua fungsi yang terpisah. Fungsi pencatatan dan pengamanan persediaan seharusnya dilakukan oleh dua orang yang berbeda. Fungsi pencatatan persediaan harus dibentuk di bawah kuasa controller di Departemen Akuntansi. Ini kalau mau dijelasin lagi, inventory storeroom clerk itu di sini ada 3 penjelasan. Yang pertama, inventory storeroom clerk yaitu Anita Colombo itu melapor ke Terry Freitag sebagai bawahan production foreman. Kemudian Anita Colombo ini juga mencatat jumlah inventory yang ada sama mengontrol jumlah inventory yang ada di gudang. Itu dia. Nah, bentar ya, kita diskusi ya. Kalau begitu, itu betul. Kalau begitu si akun receivable tadi atau purchasing agent Cheryl Palmer harusnya pindah kemana ya? Memang betul, itu nanti memperlemah. Tapi bagusnya dia pindah kemana? Kalau yang Cherry Palmer itu seharusnya sejajar dengan production superintendent Theodore Brown. Jadi langsung di bawah Presiden Larry Lancaster, Pak. Kalau purchasing agent itu kan kalau kita lihat tugasnya kan dia hanya untuk pembelian aja ya, bukan memutuskan ya. Kalau kita balik lagi gini, sebenarnya si purchasing agent itu sama ada akun clerk. Tadi kan kita minta akun receivable clerk Simon Swift ya, yang kita bilang jangan dibawa credit manager kan gitu ya. Kalau credit manager, it's okay nih si credit manager itu tidak mungkin dibawa sales manager, orang dia sama-sama manager kan gitu ya. Betul nggak? Iya betul. Brenda itu, jadi Brenda itu harusnya sejajar sama Ellen Jacobs, dilepas, jadinya mestinya dilepas tuh tanda itunya tuh. Si credit manager naik ke atas dia, sejajar dengan Ellen Jacobs dan Parker Shelton harusnya. Nah, kalau credit managers gitu ya. Nah, cuman ya bisa nggak dipindah? Bisa nggak pindahin? Kita ngomong yang seharusnya nih, yang seharusnya. Usulan kita si credit manager kita pindah sejajar sales manager gitu ya. Bisa minta tolong nggak? Sulit ya? Ya, sip. Ya. Nah, dia harusnya ke situ. Ya.
Nanti dia punya staff. Nah sekarang si account receivable claim kan nggak boleh di bawah Brenda tuh. Itu betul. Tapi kemana kira-kira? Itu bisa masuk ke bagian akuntansi, Pak. Nah betul. Di mana dia? Berarti di bawah kontrol, berarti dia itu di bawah Parker Shelton nanti. Yes, di bawah Parker Shelton dia. Iya. Dia sejajar sama Donald McCartney nih, sama siapa nih, Dave Poole. Iya. Jadi di bawah Parker itu jadi 3. Ya, oke. Pak boleh nambahin lagi nggak Pak? Ya, Jadi, sebentar ya. Jadi kan di sini, jadi kan di organisasi ini kan ada departemen finansial ya Pak ya. Nah kalau departemen finansial ini kepalanya kan treasurer ya, yaitu Leland Stockton yang dibantu sama kasirnya yaitu Pan Lewis. ya. Nah kalau ada bagian finansial, berarti yang Brenda Robertson sebagai credit manager ini bisa ditaruh di bawah treasurer yaitu Leland Stockton Pak. Jangan, dia nggak boleh ke keuangan. Oh. Nggak boleh campur. Jangan. Kalau maksud kamu si ini kan yang barusan yang kita pindahkan ya? Iya, yang Brenda Robertson itu Pak. Nah, yang si Clark, yang Brenda yang mana? Yang ini. Ini yang credit manager. Karena dia manajer loh itu. Oh. Jadi sebenarnya saya bingung juga nih di soalnya kok manajer di bawah manajer ya. Nah, cuman saya tapi yang saran kalian terakhir tuh saya agak bingung tuh siapa kan inventory tadi diminta nggak di situ ya, si Anita Colombo ya. Iya, bukan Pak, maksudnya kayak selain Anita Colombo itu kan tugasnya buat mencatat jumlah barang yang ada di gudang sama memasukkan sama mengeluarkan jumlah barang yang ada di gudang. Harusnya fungsinya nyatet sama melakukan catatan di gudang itu. Betul. Jadi dipisah. Yang harus dipisah itu sebenarnya fungsinya. Kalau si Anita mau disuruh cuma mencatat, dia tetap di situ, nggak mengeluarkan. Kalau dia mencatat, dia nggak di situ. Dia kita pindahin ke bawah controller kan gitu ya. Karena mencatat sama yang melakukan pencatatan dengan yang melakukan penyimpanan kan harus dipisah tuh. Iya. Nah kalau penyimpanan nggak apa-apa di inventory situ. Tapi kalau dia mencatat, berarti harusnya setiap pengeluaran itu ditembuskan ke controller kan gitu ya. Iya Pak. Nah harusnya ada lari ke controller itu. Sebenarnya tapi nggak apa-apa, kita anggap aja si Anita di situ. Cuman kita minta yang diperbaiki adalah fungsi pencatatan itu ditembuskan ke bagian controller. Mungkin ini kali Pak, kayak buat satu orang lagi gitu Pak buat. Ya di sini adalah yang buat nyatet di sini, tapi kita jangan pindahin orang. Kita bikin fungsinya aja. Inventory di sini inventory bookkeeper kali ya. Iya betul. Di sini dibikin aja ada inventory bookkeeper. Jadi di controller itu harus ada yang mengawasi production, harus ada yang mengawasi sales, harus ada yang mengawasi treasurers gitu. Jadi ditambahkan aja di sini inventory bookkeeper, tapi namanya jangan dipakai siapa gitu, tapi ada fungsi inventory bookkeeper. Ya, gitu. Nah kalau itu ini hasil diskus kita mungkin jadi internal kontrolnya baik. Kenapa? Karena jangan di bawah sales manager, di bawah controller. Maksudnya apa itu? Ya betul. Sales manajernya digeser aja. Ya ke situ ya. Tarik ke controller ya. Ya itu. Ya. Ya itu digeser sedikit aja.
Ya, 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 oke. Ya, ya gitu. Jadi ini buat semua ya. Jadi kita melihat bahwa sesuai dengan yang Koso, bahwa semua bagian-bagian ini ya ada bagian yang mengawasinya yang berada di bawah controller gitu ya. Ya Pak. Nah, seperti itu kira-kira. Oke. Maaf Pak, apa udah bisa dilanjut ke soal 4 Pak? Boleh, silakan. Oke, selanjutnya soal 4 ini akan dijelaskan oleh saya sama Ersa Pak. Di soal 4 ini terkait dengan flowchart dari financial reporting cycle Apple Blossom. Nah, kami ngerjainnya ini berdasarkan format dari P3 Pak, tapi saya lupa halamannya. Di sini di format ini kita dikasih bagian-bagian yang harus ada di dalam flowchart. Itu yang pertama ada bookkeeper atau bagian pembukuan, kemudian ada bagian akuntansi yang terdiri dari beberapa personil, yaitu ada sales order entry and akun receivable, cash receipt, akun payable, cash disbursement, dan payroll. Kemudian ada bagian controller sama presiden dan manajer lainnya. Prosesnya yang pertama ini dimulai dari bagian bookkeeper. Nah, dari bookkeeper ini dia akan melakukan pencatatan journal entry terkait dengan transaksi non-recurring transaction, yaitu transaksi yang jarang terjadi, misalnya kayak impairment atau kerugian dari proses hukum dan lain-lain. Kemudian akan dimasukkan ke dalam journal entry yang akan langsung diupdate ke General Ledger Master File. Kemudian ada transaksi sehari-hari yang dicatat oleh bagian akuntansi. Jadi dari transaksi penjualan, penerimaan kas, transaksi pembelian, pengeluaran kas, dan payroll. Nah, di setiap bagian akuntansi ini akan memasukkan transaksi ini ke dalam register file transaksi yang ada di setiap aplikasi akuntansi. Nah, dari register file ini akan dimasukkan ke dalam jurnal transaction file yang akan dibuat oleh bookkeeper dengan menggunakan software. Nah, dari setiap dari setiap register file ini yang dibuat secara harian ini, dia akan dicetak oleh bagian bookkeeper dalam bentuk list jurnal yang sudah di print out. Nah, dari list jurnal yang sudah di print ini akan diserahkan ke bagian controller untuk ditelaah dan disetujui. Nah, jika di bagian controller sudah disetujui, maka bookkeeper akan menerima persetujuan tersebut dan akan langsung memprosesnya ke dalam journal entry transaction file. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Ersa. Jadi tadi setelah dari controller, bookkeeper mendapat persetujuan dari controller. Nah, itu selanjutnya bookkeeper akan memproses seluruh journal entry transaction files dan entries lainnya. Nah, lalu kemudian software akuntansi itu akan posting journal entries pada file pada bagian general ledger secara harian, dan nanti akan secara otomatis terupdate pada bagian general ledger master file. Nah, lalu selanjutnya bookkeeper pada tiap akhir bulan akan menggunakan modul dari General Ledger itu untuk menyiapkan trial balance dan juga financial statement.
Lalu dokumen dari trial balance dan financial statement tersebut akan diberikan pada bagian controller kembali untuk dilakukan review. Hasil review tersebut, financial statement-nya akan diberikan kepada bagian presiden and other management. Seperti itu. Review Pro Journal. Oke. Itu yang masuk ke controlling apa ya? Trial balance-nya masuk ya? Iya Pak, itu nanti dari yang financial statement sama trial balance-nya. Dua-duanya masuk ke situ ya? Oke. Terakhir, financial statement ya. Oke. Master file-nya, bentar. Master file, daily, masuk prepare, trial balance and financial monthly, trial balance, financial statement. Oke. Oke. Ini nggak diminta proyeknya. Gimana Pak? Ya, silakan. Ya, apa udah bisa dilanjut ke soal 5 Pak? Boleh. Selanjutnya soal kelima akan dijelaskan oleh Zulfan dan Rahma. Kepada Zulfan dan Rahma, persilakan. Dengar Zul. Ya.
turun ya. Baik, untuk soal 5C itu diperintahkan untuk menghitung financial ratio, di mana financial ratio ini yang harus dihitung terdiri dari 4, ada liquidity, ada activity, profitability, dan leverage. Untuk yang pertama, ke liquidity ratio, di mana di sini yang diukur itu ada 2, current ratio dan quick ratio. Nah, liquidity ratio itu sendiri mengukur perusahaan itu sebenarnya memiliki aset lancar yang cukup enggak untuk membayar utang lancarnya. Nah, yang pertama ada current ratio, di mana formulanya itu current asset dibagi current liabilities. Pada tahun 2002 itu ada 3,17 dan tahun 2003 6,76, di mana media industri itu hanya 1,9. Nah, makin tinggi current ratio ini mengindikasikan kemampuan perusahaan itu makin baik dalam menutupi liabilitas lancarnya dia. Nah, untuk yang selanjutnya ada quick ratio, di mana formulanya itu ada cash ditambah net trade account receivable ditambah marketable securities dibagi dengan current liabilities, di mana tahun 2002 itu ada 1,78 dan tahun 2003 4,224, dan kembali lagi tahun 2002 maupun 2003 ini lebih tinggi daripada median industri. Dan quick ratio yang semakin tinggi juga mengindikasikan kemampuan perusahaan yang semakin baik pula untuk membayarkan liabilitas lancarnya. Ini jika terjadi likuidasi itu, perusahaan akan mudah membayar kewajibannya karena dia memiliki ketersediaan dari current asset yang lebih besar daripada current liabilities-nya. Nah, yang selanjutnya itu ada activity ratio, di mana terdiri dari account receivable turnover, days receivable, inventory turnover, days inventory, dan asset turnover, di mana activity ratio ini mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola asetnya. Ada perputaran piutang, inventory, dan juga kemampuan perusahaan untuk mendapatkan untung dari aset mereka. Yang pertama itu ada account receivable turnover, di mana formulanya itu net credit sales dibagi net trade account receivable. Untuk tahun 2002 dan 2003 itu masih di atas median industri sebesar 30,379 dan 21,991, di mana makin tinggi account receivable turnover ini juga mengindikasikan kemampuan perusahaan yang makin baik dalam menagih piutang di sepanjang tahun bersangkutan. Di mana days receivable-nya itu untuk tahun 2002 itu ada 12,015 dan tahun 2003 itu ada 16,598, di mana median industri itu mengkolek piutangnya 35 hari. Ini mengindikasikan bahwa di Apple Blossom ini lebih baik gitu mengkolek piutangnya dibandingkan dengan median industri, lebih cepat mengkolek piutang, di mana itu akan menjadikan perusahaan memiliki
ketersediaan cash yang cukup. Nah, selanjutnya inventory turnover, di mana rumusnya itu formulanya COGS dibagi inventory. Dan tahun 2002 ini sebesar 1,87, tahun 2003 sebesar 2,421, sedangkan median industrinya ini lebih tinggi daripada tahun 2002 dan 2003 milik Apple Blossom, di mana median industrinya itu sebesar 5,85, dan inventory turnover yang makin tinggi ini makin baik, artinya makin banyak barang yang terjual. Nah, di sini punya Apple Blossom itu lebih rendah dari median industri. Untuk days inventory-nya otomatis karena inventory turnover-nya lebih rendah, maka days inventory-nya juga makin lama gitu, makin lama perusahaan dalam menjual inventory-nya. Nah, untuk yang selanjutnya ada asset turnover, di mana formulanya itu net credit sales dibagi total aset, di mana tahun 2002 dan 2003 ini milik Apple Blossom itu lebih rendah daripada median industri. Nah, aset turnover yang makin tinggi ini mengindikasikan makin baik pula perusahaan dalam mengoptimalkan asetnya. Berarti di sini Apple Blossom ini masih belum mengoptimalkan asetnya dibandingkan dengan median industri. Nah, yang selanjutnya ada profitability ratio, di mana profitability ratio ini mengukur dan mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba terhadap ekuitasnya maupun asetnya. Nah, untuk terhadap ekuitas itu sendiri, tahun 2002 itu sebesar 0,125 atau 12,5%, dan tahun 2003 itu 0,128, di mana median industri 0,12, jadi masih sedikit lebih tinggi dari median industri. Lalu kemudian untuk income to total asetnya, itu tahun 2002 0,096 dan tahun 2003 0,097, sedangkan median industri 0,05. Jadi untuk income to total asset itu lebih tinggi daripada median industri, di mana ini juga merupakan hal yang baik karena mengindikasikan bahwa net income-nya dia itu tinggi. Selanjutnya ada leverage ratio, di mana yang pertama ada liabilities to net worth. Oh ya, leverage ratio ini analisis terkait struktur modalnya dia. Apakah perusahaan itu melakukan pendanaan lebih banyak dari hutangnya atau dari modal sendiri. Nah, yang pertama ada liabilities to net worth, di mana rumusnya itu ada total liabilities dibagi aset dikurangi liabilities atau ekuitasnya. Nah, untuk tahun 2002 itu ada 0,29, tahun 2003 naik jadi 0,31, dan sedangkan median industri ini 1,11, di mana makin tinggi berarti perusahaan itu lebih banyak didanai utang dibandingkan modal, karena yang sebagai pembilang adalah total liabilitas. Nah, dari sini artinya PT Apple Blossom ini memiliki pendanaan yang lebih baik, artinya lebih banyak modal yang digunakan untuk mendanai perusahaannya dibandingkan dengan utangnya, jika dibandingkan dengan rata-rata industri, median industri. Nah, yang selanjutnya ada liabilities to total asset, di mana formulanya itu ada total liabilities dibagi total asset. Untuk tahun 2002 ada 0,228 dan tahun 2003 ada 0,239, sedangkan median industri ini 0,53. Nah, apabila liabilities total asetnya itu tinggi, maka semakin tinggi pula resiko perusahaan dalam melunasi kewajibannya. Berarti di sini PT Apple Blossom ini lebih baik, lebih ringan resikonya dalam melunasi kewajibannya karena memiliki liabilitas to total aset yang lebih rendah daripada median industri. Nah, yang selanjutnya ada time interest earn, itu rumusnya net income before tax atau net income after tax ditambah income tax terus ditambah expense dibagi dengan interest expense, di mana tahun 2002 itu 12,94, tahun 2003 20,75, sedangkan median industri ini hanya 3. Nah, pendapatan atau artinya itu pendapatan atau laba itu tahun 2002 itu 15 kali lebih besar dari beban bunga tahunannya, dan tahun 2003 itu 20 kali lebih besar pendapatannya dibandingkan dari beban bunganya. Dengan kata lain, ini PT Apple Blossom ini mampu membayar biaya bunganya. Gitu. Sekian dari saya untuk soal 5C. Ya,
Oke, sebenarnya sih udah ya. Cuman saya nanya yang terakhir nih, kalau kita lihat dari laporan keuangan ini, kalau tadi dibilang dibanding industri sejenis, ya bagus. Tapi kalau dibanding perkembangan dia sendiri, bagus nggak ya? Kalau dilihat dari jawaban 5C-nya, bagus nggak di perusahaan? Siapa tadi yang presentasi? Mbak siapa? Iya, saya Pak Rahma. Nah, Mbak Rahma, Kurang lebih itu, iya Pak. Mbak Rahma, kalau dilihat dari internal dia sendiri, gimana Mbak Rahma? Kalau dari internal dia sendiri untuk liquidity ratio-nya itu semakin tahun dia itu semakin baik Pak, karena mengindikasikan adanya peningkatan baik di current ratio maupun quick ratio. Kalau di activity ratio-nya itu dia ada yang turun, Kalau ada yang naik ini Pak. aja Mbak Rahma, kalau Mbak Rahma lihat overall tuh gimana kalau overallnya? Kalau overall-nya itu dari tahun 2002 ke 2003 itu makin baik sih Pak. Makin baik ya? Ya Pak. Coba lihat ke bawah Mbak. Kalau kita lihat day turnover-nya, coba lihat di atas. Maaf, di atas dulu. Kalau lihat dari account receivable turnover-nya gimana? Kalau account receivable turnover-nya kan makin tinggi makin baik ya Pak. Dimana di sini berarti, nah kalau untuk activity ratio ini yang account receivable turnover berarti mengalami kemunduran sih Pak. Ya, jadi kalau kita lihat ya, coba lihat activity ratio sama profitability ratio. Bisa baca nggak kira-kira buat menurut Mbak Rahma gimana? Coba lihat activity sama profitability ratio-nya. Bisa baca nggak Mbak, menurut Mbak Rahma gimana? Kalau untuk dari profitability itu sendiri dari tahun 2002 ke 2003 itu mengalami peningkatan sih Pak. Ini artinya makin baik kan, berarti net income-nya meningkat. Tapi tidak signifikan, hanya sekitar berapa ini? 0,003. Kalau lihat ke bawah, net income tuh di bawah lagi, leverage ratio-nya bagus nggak? Leverage ratio-nya bagus juga sih Pak, mengalami peningkatan dari tahun 2002 ke 2003-nya. Kalau kita lihat liabilities to net worth-nya gimana? Naik nggak? Hutang terhadap total asetnya? Ya, itu naik Pak, kalau untuk liabilities to net worth-nya. Nah, liabilities to total asset? Juga naik Pak. Naik ya. Nah, kalau baca begini, sebenarnya ini udah jadi masalah loh. Kenapa? Karena dia banyak membiayai kegiatannya dengan hutang kan. Ya. Betul, Pak. Lalu AR-nya juga mengalami penurunan ya. Kalau lihat AR Pak, di atas tadi asset turnover-nya ini ya. Jadi kenaikan, padahal kalau kita lihat ya, kalau kita lihat putaran inventory turnover-nya tuh, days inventory-nya sudah makin panjang ya, inventory days-nya. Iya ya, Pak. Iya kan? Nah, padahal kalau kita lihat income-nya Mbak, kalau kita lihat income-nya kan nggak naik banyak ya. Coba net income-nya. Iya, tidak terlalu signifikan Pak. Ya, nggak di sebelah kiri juga net income-nya waktu kita analisa dia punya profit nggak terlalu besar ya. Tapi ini sebenarnya kalau kita baca ini Mbak Rahma, kesimpulannya adalah memang dia masih bagus, tapi dia sudah mulai membiayai kegiatannya dengan hutang dan perputaran inventorinya mulai lambat loh. Ya, jadi mungkin kalau kita melihat, kita harus melihat, kalau kita mengaudit, kita harus lihat kenapa dia menambah hutang, kenapa dia menambah penjualan dengan menambah hutang. Kalau begitu, nanti harus dilihat times internet, time ininya ada nggak rasio hutang bunganya? Itu nggak kita Mbak? Nggak ada ya? Time earned ratio yang untuk berapa besar bunganya sekarang? Bayar bunga? Ada Pak ini Pak. Mana Di ya? nomor 12. 12 terakhir sendiri Pak. Nah, naik tuh. Ya. Net income after tambahan interest expense plus income taxes. After tax tambah ini terhadap interest expense-nya gimana tuh? Tambah besar ya? Itu kan net income ditambah bunga
ditambah pajak, dibagi interest expense, naik kan ya. Nah itu harus dilihat tuh kenaikannya kenapa? Karena kalau dilihat net income-nya naiknya nggak terlalu besar coba. Di sebelah kiri di rugi laba coba lihat. Kiri lagi. Ah ini net income-nya naiknya tinggi nggak? Coba lihat tuh bawah. Net income-nya. Nah, naiknya kecil ya. 0,43 ya. Net income-nya dari 7,03 sekarang jadi 7,46. Naiknya cuma 0,43. 0,43. Ya, sedangkan expense-nya coba mana expense-nya? Expense-nya kelihatan nggak nih? Ini expense-nya. Expense-nya naik nggak expense-nya? Naik juga Pak. Naik Untuk ya. yang operating ya. Jadi dia sebenarnya kenaikan labanya nggak terlalu besar, tapi hutangnya bertambah kan gitu ya? Jadi kenaikan labanya nggak proporsional sama kenaikan utangnya. Betul nggak? Betul Pak. Iya. Jadi sebenarnya perusahaan ini mulai bermasalah nih Mbak Rahma. Dia menambah hutang, tapi penambahan hutangnya naiknya nggak proporsional dibanding kenaikan income-nya yang bisa kelihatan dari dia punya rasio ya. Tapi kalau dibanding dengan, tolong geser Mas ke sebelah kanan ke rasio. Tapi kalau dibanding dengan industri sejenis gitu ya, dia masih bagus kan gitu ya. Iya Pak. Sebetulnya nggak apa-apa sih, Mbak Rama namanya juga belajar sama-sama ya. Jadi kalau kita baca ini, kita mengatakan bahwa secara industri overall dia bagus, tapi secara dia analisa trennya, dia mulai menunjukkan adanya peningkatan dia meningkatkan penjualan dengan cara menaikkan hutang, tapi peningkatan labanya itu tidak proporsional dibanding peningkatan hutangnya gitu. Itu ya, Mbak Rahma ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ini soal nggak diminta untuk memberikan ulasan itu ya? Saya sih belum baca sih. Oh itu besok Pak kalau nggak salah. Besok? Pertemuan berikutnya. Oke. Ya nanti mungkin yang berikutnya bisa lihat itu ya. Iya. Saya belum lihat sih. Apakah itu di risk material yang minggu depan kali ya? Yang risiko audit. Soal berikutnya. Oke, nggak apa-apa. Tapi kira-kira itulah nanti buat kalau ada memang minggu depan mungkin teman-teman yang ngebahas itu bisa lihat ke situ ya. Lihat tren internal dia gitu loh. Kalau dia dilihat terhadap tren ininya memang dia masih bagus terhadap industri sejenis. Tapi nanti coba lihat lagi terhadap tren dia sendiri dari tahun ke tahunnya. Apakah dia masih bagus gitu. Oke. Gitu ya. Apa ada yang ditanya mengenai soal ini dari yang nggak ada ya? Ya waktunya juga tinggal 15 menit lagi ya. Oke kalau gitu saya pikir demikian. Terima kasih ya buat teman-teman yang presentasi tadi. Saya pikir baik presentasinya dan tadi juga saya nggak tahu apa yang itu tapi bagus baca pengendalian internalnya ya. Anda udah bisa tahu bahwa dia harusnya tidak di situ. Ya, dengan menggunakan KOSO gitu loh. Dengan menggunakan KOSO Anda udah tahu bahwa dia tidak harus ada di situ. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya untuk waktunya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir hari ini cukup sampai sekian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat buat kita semua ya. Bisa menambah ilmu yang dapat Anda dapatkan gitu. Oke, terima kasih ya. Selamat siang buat semuanya. Ini kalau absen udah langsung masing-masing ya ke itu ya, dia sendiri ya ke portal ya. Oke, gitu. Ya kalau begitu, Sulvan terima kasih semua ya. Selamat siang buat semuanya. Sampai ketemu. Terima kasih Pak. Siang Pak, terima kasih.